karton gelombang. Oke, bentar. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke, jadi yang namanya kertas itu kan termasuk produk standar yang dibuat dari industri manufaktur. Ciri industri manufaktur, ada yang masih ingat? Industri manufaktur itu mata kuliah saya tuh pengetahuan teknologi cetak. Apa namanya industri manufaktur? Lah, lupa. Itu Ibu ciri-cirinya itu mengolah bahan mentah menjadi Oke, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, bahan terus jadi. Dalam proses produksinya membutuhkan mesin, membutuhkan teknisi atau pekerja profesional. membutuhkan tenaga ahli. Produknya ada, produk jadinya. Nah, itu kan termasuk industri manufaktur. Kalau dari produknya, produk standar atau non standar kertas itu? Standar, Ibu. Standar. Jadi dibuat berdasarkan standar tertentu supaya mutu kertas yang dihasilkan juga sama. Nah, bahan baku bikin kertas termasuk karton gelombang itu kan awalnya dibuat dari kertas ya. Itu ya serat selulosa. Tapi seperti yang sudah saya ceritakan di awal, serat selulosa itu bisa diperoleh dari serat primer atau bisa juga dari serat sekunder. Kalau dari serat primer, kita ambil serat selulosa dari tahapan tadi. Proses mendapatkan serat, berarti ada tahap baking, chipping, cooking, cleaning, screening, sama bleaching. Udah dapat serat, masuk ke tahap selanjutnya, ini nih, proses pembuatan kertas. Jadi masuk ke ada proses refining, kemudian masuk ke mesin pembuatan kertas yang ada 4 unit itu, ada wire part, press part, drying part, calendering. Nah, jadi kertas craft. Kalau sudah jadi kertas craftnya, untuk medium ataupun liner masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke tahap ketiga. Nah, tahap pembuatan bentuk kertas lanjutan. Nah, di sini dilakukan proses untuk melapis ya antara liner paper dan medium paper. Nah, jadilah karton gelombang. Jadi karton gelombang itu kalau dari serat primer dia lewat tahap pertama, tahap kedua, sama tahap ketiga, proses pembuatan kertas lanjutan. Tapi bisa jadi karton gelombang itu dibuat dari proses recycle. Jadi karton gelombang yang sudah ada, kemudian yang sudah dicetak tadi, dilakukan proses awal, dihilangkan tinta cetak yang nempel di atas karton gelombang dengan proses de-inking. Setelah itu dihancurkan, itu serat selulosanya dipisahkan dari serat yang lain. Nah, kita peroleh serat sekunder. Serat sekundernya diambil lagi sebagai bahan baku bikin kertas, masuk ke tahap yang kedua, proses pembuatan lembaran kertas. Jadi nggak dari awal dari kayu, tapi dari karton gelombang yang sudah ada, diambil seratnya, masuk ke tahap pembuatan papernya. Jadi bedanya cuma di tahap yang pertama doang. Kalau yang dari serat primer kita olah, kita ambil dari tanaman kayu, diambil serat selulosanya. Tapi kalau serat sekunder ini diperoleh dari karton gelombang yang sudah ada, gitu. Nggak dicetak, nggak dipakai lagi, diambil serat selulosanya. Tapi terlebih dahulu harus dihilangkan tinta-tinta yang menempel pada karton gelombang tadi, termasuk ada lemnya dan lain sebagainya. Yang karton gelombang itu dihilangkan. Baru masuk ke tahap selanjutnya, proses pembuatan. Nah, di sini juga ditambahin bahan perkat dan lain sebagainya ya, masuk bahan pengisi supaya bisa menghasilkan kertas craft yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, slide yang ini bisa dipahami penjelasan saya? Iya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Ya, silakan. Betul. Oh, gitu. Jadi, kenapa namanya kertas craft? Karena dibuat dari proses craft. Proses craft itu
itu proses pembuatan, cooking proses ya, proses pemasakan dengan cara kimia. Bahan kimia yang digunakan, nah kamu bisa cari sendiri, coba dibaca bahan baku bikin kertas, itu bahan kimia. Bahan kimia yang ditambahkan sulfit ya, sulfit dan sulfat, proses asam gitu ya. Sehingga serat yang dihasilkan itu serat kimia. Nah, prosesnya untuk membuat kertas kraft dengan proses kraft tadi pakai bahan kimia khusus itu menghasilkan kertas. Jadi asal usulnya dari proses pembuatannya kita sebut namanya proses kraft pakai bahan kimia. Kimianya bisa searching lah sendiri. Gitu, clear ya. Hingga namanya ya jadi kertas kraft karena proses bikinnya dengan cara kraft. Ya, clear. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, berarti ada perbedaan kualitas antara pembuatan corrugated box sama yang daur ulang sama yang serat ini ya Bu, kimia nggak Bu? Benar banget. Jadi kalau di proses pembuatan kertas kraftnya dari serat primer, seratnya kan masih panjang itu. Serat yang panjang ini akan menghasilkan kertas kraft ya. Sehingga kalau dipakai untuk bahan baku bikin karton gelombang lebih kuat gitu kan. Tapi kalau dari serat sekunder, udah jadi karton gelombangnya, kemudian dari proses recycle, diambil serat selulosanya kan di treatment terlebih dahulu gitu kan. Ada proses penghilangan, jadi kan masih ada tinta, masih ada bahan perkatnya itu kan dicuci, di cleaning terlebih dahulu. Setelah itu di screening, disaring gitu. Kalau seratnya masih panjang, nah itu bisa lolos gitu, masuk ke tahap selanjutnya proses bikin kertasnya. Tapi kalau proses screeningnya itu seratnya pendek, dia lolos tuh melewati saringan tadi, nggak dipakai. Nah kalau sering-sering dilakukan proses recycle, makin lama kan seratnya makin pendek. Sehingga kertas yang dihasilkan juga kekuatannya juga lebih rendah ya dibandingkan dengan kalau kita bikin dari serat ya primer, karena seratnya masih panjang, Mbak. Gitu ya, Mbak? Iya, Bu. Makasih, Bu. Jelas ada bedanya. Kalau nggak salah di PPT saya nih, bentar saya buka, mungkin belum saya jelasin. Nah ini kan ada A, ada B. Coba kalau kita lihat nih, indeks retak A itu 2,5. Kalau B itu 2,0. Berarti yang B ini yang lebih kecil ya. Nah ini salah satu disebabkan dari yang A ini dari proses serat primer, yang ini dari proses recycle. Termasuk di craftnya. Nah ini ada beda juga nih antara A dengan B. Nilainya kalau lihat dari medium ya beda jauh banget ya, hampir 2 kali lipat. Dari serat primer, dari ketahanan tekan lingkarnya 110, 25, 140. Nah kalau yang dari B, serat daur ulang, ini hampir separuhnya. 70, dan sebagainya. Ketahanan tekan datarnya juga gitu. A ini 159, B-nya 70, 177. Nah, ini kan udah jelas banget bedanya. Jadi pengaruh banget kekuatan kertas kraft dibuat dari serat primer ataupun dari serat sekunder. That's it. Gitu ya, Mbak? Ini harus bisa dijawab nih kalau ada pertanyaan. Jadi, apakah ada beda? Ya jelas ada lah. Oke. Ada lagi mau ditanya? Nggak ada? Saya lanjutin. Suara saya bisa terdengar? Dengan baik? Bisa, Ibu. Oke. Nah, ini tadi nih. Ini kan sifat nih, sifat. Kalau berat dasarnya termasuk sifat apa nih? Sifat apa kertas ini? Fisika. Fisika. Kaliper ini ketebalan. Ketebalan termasuk sifat? Fisika. Bulk itu perbandingan antara tebal dengan gramatur. Fisika, kimia, optik. Perbandingan tebal fisika. Density, kerapatan? Fisika, Bu. Fisika. Kekuatan, strength?
Fisika. Fisika. Kekakuan? Fisika. Fisika, Bu. Color? Color? Optik. Performance? Penampilan? Optik. Fisika. Optik. Opacity? Opasitas? Optik. Ketahanan terhadap air? Fisika. Fisika. Kemampuan cetak, ini semuanya nih, baik fisika, kimia, optik. Smoothness? Fisika. Softness? Fisika. Fisika. Nah, kita lihat nih. Ini kalau bahan bakunya terbuat dari ini hardwood, softwood, ini termasuk jenis kayu lunak. Kayu lunak itu akan berpengaruh terhadap kekuatan kertas, kekakuan, tapi tidak berpengaruh terhadap opasitas, terhadap ketahanan, makin meningkat ketahanan terhadap airnya. Begitu ya dengan kayu. Ini jenis-jenis kayu ya. Nah, ini pengaruh. Nah, kalau serat primer ini dia akan berpengaruh terhadap kekuatan dari si kertasnya ini. Kekuatan kertasnya itu akan berkurang kalau kita menggunakan serat-serat sekunder nih. Nah, ini. Kemudian pulp mekanik. Nah, pulp mekanik juga akan berpengaruh terhadap kekuatan dari si kertas ini. Saya ambil kolom yang strength nih. Pulp mekanik, nah strength-nya juga makin berkurang. Tapi kalau kertas yang terbuat dari pemasakan dengan cara kimia makin bertambah, meningkat nih strength-nya. Kenapa? Dari proses pulping metodenya, dari proses pembuatan seratnya, terutama pemasakannya ya, pemasakan dengan cara mekanik sama kimia ini berpengaruh terhadap kekuatan dari si kertasnya. Kalau dari mekanik kekuatannya berkurang, kalau dari kimia ini makin bertambah. Kenapa? Ada atau? Karena ini sih Bu, kalau misalnya serat itu dia serat-seratnya lebih pendek gitu dan lebih hancur, dan juga masih ada ligninnya. Kalau misalnya serat kimia itu kan bebas lignin dan panjang-panjang juga serat, jadi harus kekuatan. Oke, betul, benar. Jadi kalau serat mekanik itu kan dari proses pemasakan dengan cara mekanik ya, pakai mesin grinding gitu, sehingga serat itu hancur, nggak utuh, pendek, sehingga kekuatan yang terbentuk dari jalinan serat kan makin berkurang. Beda dengan serat kimia. Serat kimia ini kan proses pemasakan dengan menggunakan bahan kimia ya, sehingga serat yang dihasilkan itu panjang. Akibatnya jalinan antar seratnya makin kuat, pengaruh kekuatan si kertas kraft yang dihasilkan. Oke, jadi selain dipengaruhi oleh penggunaan serat ya, termasuk serat primer atau serat sekunder, ternyata pulping method, pemasakan dengan cara mekanik sama kimia itu akan pengaruh kekuatan dari si kertas yang dihasilkan. Satu lagi bleaching. Bleaching itu juga akan mengurangi kekuatan kertasnya. Nah, makanya kertas kraft itu tidak dilakukan proses bleaching. Karena kertas kraft itu digunakan untuk kemasan, maka yang dibutuhkan itu kekuatannya. Supaya kekuatan itu tidak berkurang karena proses bleaching, makanya kebanyakan kertas kraft nggak di bleaching. Akibatnya kertas kraft itu warnanya ya coklat, nggak putih seperti HVS atau art paper yang dilakukan proses bleaching dalam pembuatan kertas. Gitu ya. Jadi warnanya coklat. Nah, karena nggak di bleaching gitu. Supaya apa? Kekuatan dari kertasnya tuh meningkat gitu. Karena kalau di bleaching dia makin berkurang nih kekuatannya. Nah, ini yang mendasari kenapa kertas itu warnanya coklat. Karena nggak di bleaching dalam proses pembuatannya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait sifat fisika terutama kekuatan kertas kraft yang dipengaruhi oleh bahan baku, serat primer atau serat sekunder, kemudian dipengaruhi oleh proses pemasakannya dengan cara mekanik atau dengan cara kimia, kemudian dipengaruhi oleh namanya proses bleaching, pemutihan serat yang akan mempengaruhi nilai kekuatan dari kertas kraft yang dihasilkan. Ibu, saya izin tanya Bu. Silakan Mbak. Kan kalau misalnya dari medium layer itu kan itu seratnya dari recycle atau biasanya kan Bu ya, serat sekunder gitu. Nah, serat sekunder kan berarti kekuatannya itu lebih rendah daripada serat yang nggak recycle kan.
Tapi kata ibu tuh kalau misalnya itu justru itu kekuatannya dari corrugated itu gimana ya Bu? Apakah dapat kekuatan dari bentuknya aja atau gimana? Maaf ya Mbak Riswandari, saya kok ini kurang bagus kayaknya sinyal saya nih. Ini nggak jelas sih Mbak. Ada yang bisa menjelaskan ini pertanyaannya? Saya dengar sayup-sayup ya. Kayaknya jaringannya kurang. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Oke. Kedengaran kan Bu sekarang? Kedengeran. Ya, jadi kan kalau misalnya ada kekuatannya tuh bukan di bagian medium itu tuh dari recycle kan, seratnya serat sekunder, dan itu berarti kalau serat sekunder kan seratnya pendek ya kan Bu ya, jadi dia nggak kayak serat dari si rafnya yang bagian lain kan. Kalau bagian lain itu lebih panjang, itu kan berarti lebih bukan seratnya, kayak mediumnya kan berarti kurang kuat karena dia dari recycle kan Bu. Itu kalau tapi kata ibu sebelumnya di pertemuan sebelumnya kalau corrugated itu justru kekuatannya itu di mediumnya yang bentuknya bergelombang. Itu tuh si mediumnya itu dapat kekuatan dari bentuknya aja atau gimana ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi gini, kebanyakan tadi kan kertas kraft itu dipengaruhi oleh tadi proses pulping proses dari serat penggunaan serat primer atau serat sekunder, satu lagi dari proses bleaching. Jadi kertas kraft itu sebagai bahan baku bikin medium. Masalahnya kalau kita komparasi, kita bandingin, kita ngebandingin harus apple to apple gitu ya. Bandingin antara serat primer sama serat sekunder, otomatis pasti beda lah kekuatan dari karton gelombang yang dihasilkan. Nah, contohnya kayak tadi saya kasih SNI, di SNI udah jelas tuh. Kalau karton gelombang terbuat dari serat primer sama serat sekunder, pasti kekuatan karton gelombangnya beda gitu. Nah, sekarang kalau terbuat dari serat sekunder yang memiliki kekuatan yang lebih rendah, lah wajar. Alasannya tadi itu. Tapi kan masalahnya kekuatan si karton gelombang itu tidak hanya disebabkan oleh bahan bakunya. Salah satunya kan kalau udah jadi karton itu kan dari kertas, dari aspek kertasnya. Kalau dari karton gelombang tinggi fluid itu pengaruh tadi yang saya sudah sampaikan ya. Kan kalau dibikin gelombang bentuk gelombangnya ada tingginya tuh. Tinggi fluid itu berpengaruh. Ada yang 4 mm, ada yang cuma 3 mm, ada yang 2 mm, ada yang 1 mm, ada yang di bawah itu. Itu juga pengaruh terhadap kekuatan karton gelombang yang dihasilkan. Jadi selain dari kan bahan bakunya oke lah, kekuatan dari si karton gelombangnya berkurang. Tapi kan ada lagi, kalau udah dibikin karton gelombang ada fluidnya. Tinggi fluid itu pengaruh terhadap kekuatan karton gelombangnya. Satu, kemudian banyaknya fluid dalam 1 meter itu kan ada banyak gelombangnya. Itu juga pengaruh. Kalau jumlah gelombang atau jumlah fluidnya sedikit dalam 1 meter, itu pengaruh kekuatannya. Nah, kalau makin banyak fluidnya dalam 1 meter, makin kuat karton gelombang tadi. Jadi banyak faktor Mbak, selain dipengaruhi oleh jenis serat yang digunakan, juga dipengaruhi oleh tinggi bantalannya, dipengaruhi oleh jumlah banyaknya fluid dalam 1 meternya. Nah, itu Mbak. Makasih Bu. Ya, Mbak. Paham ya Mbak? Yang lainnya bisa dipahami penjelasan saya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Cynthia, ada yang mau ditanyain? Enggak, Ibu. Oke. Yang lain, ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan. Ini slide yang ketiga. Nah, ini tadi, oh iya, ini sebenarnya bisa dibahas di sini. Nah, ini kelihatan nih, Mbak. Ini yang A ini dibuat dari proses virgin pulp dari serat primer, yang B ini diperoleh dari serat sekunder. Ini sama buat linernya juga. Nah, berarti yang sudah si Mbak Riswandari ditanyain, berarti yang mempengaruhi kekuatan karton gelombang apa? Penggunaan jenis seratnya, itu pengaruh banget. Yang kedua, serat mekanik sama serat kimia. Yang ketiga, proses bleachingnya. Jadi kalau di aspek dari bahan baku dari serat selulosanya, ini bisa diperoleh dari serat primer atau kita sebut dengan virgin pulp.
bisa juga dari secondary pulp. Kalau dari serat primer ini melewati 3 tahap pembuatan kertas. Yang pertama itu pulping proses, yang ada baking, chipping, cooking, screening, cleaning, bleaching. Bleachingnya enggak, cuma sampai screening. Setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, pembuatan lembaran kertas, ditambahin bahan pengisi, ditambahin bahan perekat. Setelah itu masuk ke mesin pembuatan kertas, ya ada yang wire part, press part, drying part, sama kalender. Udah jadi kertas scrapnya, masuk ke tahap selanjutnya, proses pembuatan karton gelombang. Jadi dibuat mediumnya, dibuat fluidnya gitu, pakai korugator, mesin korugator, baru nanti dilapis sama si linernya. Tapi kalau dibuat dari secondary pulp, ini yang dilakukan pertama kali itu de-inking. Kita menghilangkan tinta yang ada karton gelombangnya, kemudian setelah tintanya hilang, kemudian dilakukan pulping proses, serat-seratnya diambil gitu, baru ditambahkan bahan penolong seperti bahan pengisi, bahan-bahan perekat, dilakukan proses pembuatan kertas, masuk for dryer mesin, baru masuk tahap. Jadi bedanya cuma di awal doang deh, di pulpingnya. Kalau secondary pulp harus dilakukan proses de-inking untuk menghilangkan tinta ya yang melekat pada si box karton gelombang tadi. Selanjutnya mah prosesnya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait ini, slide yang ini? Tadi yang sekunder itu yang dinking itu ngilangin tinta ya, Bu? Iya, kan setelah dicetak ya, karton gelombangnya udah dicetak tuh. Misalnya ada Indomie atau kemasan botol susu, kemasan sekunder untuk susu gitu, atau kemasan sekunder buat air minuman dan itu kan dicetak gitu. Nah, sebelum diambil serat selulosa, tintanya dihilangkan terlebih dahulu. Namanya kita proses de-inking. Nah, proses de-inking ini umumnya menggunakan bahan kimia seperti NaOH, H2O2, natrium karbonat dan lain sebagainya, supaya hilang gitu. Setelah itu setelah diperoleh serat selulosanya terpisah dari si tinta cetaknya, baru kita ambil. Nah, kita saring terlebih dahulu serat-serat yang terlalu pendek yang sudah sering di recycle. Nah, berarti lolos tuh lewat mesin saringannya tadi. Yang kita ambil ya serat-serat yang panjang. Nah, baru dilakukan proses tambahin dengan bahan penolong lainnya. Gitu. Ya, Mbak? Iya, Ibu. Makasih, Bu. Sama. Yang lainnya? Kami, Bu. Apa, Mbak? Ada yang mau ditanya, Mbak? Ibu paham, Ibu. Oke. Saya lanjutkan. Cepet aja lah. Kalau nggak tahu tanya ya. Nah, ini. Ada yang bisa cerita ini? Gambar dari sini gimana cara proses pembuatan karton gelombang? Tadi kan udah saya ceritain tuh. Nah, ini detailnya kayak gini nih. Ada yang bisa menceritakan proses pembuatan? Ini gambar kayu ya. Ini pohon nih, pohon. Ini kalau dari sini berarti kita ambilnya dari awal dari pohon ini dari serat primer nih. Tapi kalau dari karton gelombang yang ini kan karton gelombang dari supermarket ini nggak pakai lagi. Nah, langsung masuk sini, nggak dari pohon lagi. Kalau dari kan dari serat primer, kalau dari serat sekunder. Ada yang bisa jelasin? Teknis ya. Mahathir barangkali mau jelasin. Itu bisa coba Mahathir dari serat primer aja, dari kayu. Nanti yang serat sekundernya yang lain. Coba dari sini, Tir. Dari ini tanaman kayu nih. Berarti tahap pembuatan serat dulu ya? Tahap pembuatan serat selulosa apa tuh proses yang pertama? Baking. Cooking. Cooking.
Nah, cookingnya dengan cara kimia. Oke, setelah itu diperoleh serat kimia, habis cooking, cleaning. Oke, habis cleaning, habis cleaning, screening. Bleachingnya enggak? Bleachingnya enggak ya? Oke, jadi kertas kraft ini masuk ke mesin unit pembuatan lembaran kertas yang for dryer mesin. Tapi sebelum sampai sini ditambahin bahan penolong ya. Jadi dari tahap pertama ini udah dapat serat selulosanya, ditambahin bahan penolong, diproses refining, ya tahap penggilingan tuh ditambahin bahan penolong seperti bahan perekat sama bahan pengisi. Kemudian masuk ke mesin pembuatan kertas, ada wire part, flash part, dry part, sama calendering. Udah jadi kertas kraftnya, terus diapain lagi? Oke. Udah jadi medium kan berarti di gelombang tuh ya. Oke, habis itu kan jadi satu. Udah jadi karton gelombangnya masuk ke dibikin kotak karton gelombangnya di sini nih. Kan udah jadi karton gelombangnya, dicetak. Ya kan? Dicetak misalnya tadi kemasan air minum dalam kemasan atau mie instan dicetak di sini nih. Kemudian diisi produknya apa? Misalnya tadi buat mie instan atau buat air minuman dalam kemasan, dicetak, di packing, diisi dengan produk-produknya. Nah, sampailah tuh produknya ke bagian proses distribusi ya dan lain sebagainya ya, distribusikan dari pokoknya didistribusikan ke, kalau pabrik itu kan nggak langsung ke supermarket ya, ada suppliernya, ada distributornya gitu. Dari distributornya ini baru ke supermarket. Supermarket yang primernya kan dijual tuh, ditampilin di display, sedangkan karton gelombang yang sebagai pelindungnya kan dibuang gitu kan, yang udah nggak dipakai dibuang, kemudian masuk lagi tuh ke mesin pembuatan kertas, jadi dihilangkan tinta cetaknya, kemudian di screening lagi. Jadi setelah dihilangkan di inking kan tadi udah dicetak di sini, misalnya ditulis tuh mie instan, Indomie dan lain sebagainya, ada tinta yellow-nya, tinta magenta, cyan. Nah, tintanya dihilangkan terlebih dahulu. Kita sebut dengan proses de-inking. Nah, masuk ke sini lagi di screen, dihancurin, di screening lagi, ditambahin bahan perekat dan lain sebagainya, jadi lembaran kertas. Maksudnya kayak gini lah. Makanya sekarang ini produk-produk kertas seperti kraft ini banyak dipakai karena harganya lebih murah, yang proses recycle-nya gitu, dibandingkan dengan yang kertas kraft dari serat paper. Kalau di Indonesia itu nggak ada lagi yang buat kertas kraft dari serat paper, nggak ada. Kalau kita ambil kertas kraft yang dari serat paper biasanya diimpor dari luar ya, karena produk-produk kraft paper yang ada di Indonesia ini cuma yang recycle papernya. Jadi lebih ramah terhadap lingkungan ya, dibandingkan dengan kalau kita tebang dari hutan langsung diambil dari serat primer yang memang biayanya jauh lebih mahal. Tapi tadi kekuatannya, ini masalahnya kekuatan kertas karton gelombang tadi nggak cuma disebabkan karena serat primer atau tidak, tapi ada faktor-faktor lain. Misalnya tadi tinggi float sama jumlah float per meternya gitu. Oke, ada yang mau ditanya terkait gambar ini? Ini 70-80% serat yang digunakan dulu dalam proses produksi kemasan corrugated adalah serat recycle. Jadi dari serat sekarang ini ya. Gitu. Karena ya nggak cuma ditentukan dari serat primer atau serat sekunder aja kekuatan, tapi juga ditentuin tadi saya bilang tinggi bantalannya, tinggi floatnya. Selain itu yang berpengaruh juga jumlah float dalam tiap meter, itu juga berpengaruh terhadap
kekuatan si karton gelombang nih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ini saya cuma bisa ngajar sampai 8:30 ya? Ya, Mbak. Halo. Iya Ibu. Iya. Saya nggak di kampus ini lagi di rumah sakit ini. Jadi emang nggak bisa ngajar gitu, nggak bisa ngajar full. Ya, Mbak? Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Nah, nanti PPT-nya saya taruh di materi yang tadi. Minggu lalu belum saya upload juga ternyata. Materi minggu lalu. Ya, Baik. itu. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi barusan. Terus ini tugas saya itu kan kamu harus preparasi tuh nyiapin bahan untuk presentasi mata kuliah. Material kertas karton gimana? Kertasnya udah siap? Materi presentasinya? Hampir siap sih Bu, nggak bisa. Oke, nggak ada masalah kan dalam cari referensi? Insya Allah kok nggak ada Ibu. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyain, saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Kita lanjutin minggu depan aja ya. Baik, Ibu. Oke. Itu aja. Karena karena ini ya, karena ya tidak memungkinkan kalau kita panjang sampai jam 10 seperti biasa. Jadi saya akhir dulu kuliah kita hari ini. Insya Allah kita lanjutin minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.